Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-1 sampai 9. Mazmur 91 ayat 1 sampai 9. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai, sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 91 ayat 1 sampai 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai, sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan peduli pada diri kita, ditulis oleh Megan Kleppinger. Sahabat suara kasih, semua orang suka film tentang anjing, seperti film Homeward Bound, My Dog Skip, Benji dan Lassie. Sebenarnya aku tidak bisa menonton film-film itu, karena hatiku akan sangat sedih, setiap kali menyaksikan seekor hewan dalam keadaan bahaya, atau saat diperlakukan dengan kejam. Tapi entah kenapa, belakangan ini aku malah merasa sedang menjalani kisah, seperti dalam cerita film anjing pada umumnya. Aku mengadopsi anjing ras campuran Collie berusia 5 tahun pada November lalu. Anjingku merupakan salah satu dari korban praktik eutanasia, dan berhasil diselamatkan oleh komunitas pecinta hewan. Aku diberitahu bahwa dia ramah tapi pemalu. Latar belakangnya yang kurang menyenangkan, membuatku begitu mencintai anjing itu, dan merasa iba setiap kali aku membelainya. Sekitar 2 minggu setelah adopsi,
Anjingku mulai mengalami kejang. Aku tidak bisa menjelaskan rasa takut yang aku alami saat itu. Lalu dokter hewan memberitahuku bahwa dia harus menjalani pengobatan epilepsi seumur hidup, dan pemiliknya mungkin saja akan membuang atau melepaskannya begitu saja, karena besarnya biaya untuk merawatnya. Tapi aku sudah menyukai anjing ini, dan berkomitmen untuk merawatnya tetap sehat dan aman. Tapi aku mendapati diriku begitu kesulitan dalam berkomunikasi dengan dia. Aku bahkan menamainya si penjaga, sebagai pengingat bahwa dia sudah mendapat rumah dan menjadi penjaga. Suatu kali saat aku membawanya jalan, seekor anjing hitam besar melompat entah dari mana dan berusaha menyerangnya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan momen itu, tapi aku berhasil menarik anjingku dan membawanya. Sayangnya, aku menemukan ada sebuah bekas gigitan di bagian kulitnya. Kejadian ini mengingatkanku tentang kita manusia. Kita punya masalah, kita punya rasa sakit. Terkadang sulit bagi kita yang pernah disakiti untuk kembali percaya kepada Tuhan. Sahabat Suara Kasih, Tuhan mengingatkan bahwa Dia bukan saja meyakinkan kita untuk kembali mempercayainya, tapi Dia juga menunjukkan kepada kita akan kesetiaannya. Sama seperti apa yang aku lakukan kepada anjingku yang malang, Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Dia peduli kepada kita dan Dia bisa dipercaya. Marilah kita renungkan. Lalu kenapa kita sering kali mencoba untuk bertarung sendiri? Kenapa kita memilih untuk diam tanpa mencari perlindungan dari Tuhan saat ancaman hadir, dan mau berani meminta perlindungan dari Tuhan? Kita akan tetap aman. Tuhan sendiri berjanji bahwa Dia akan selalu berjuang untuk kita. Karena itu kita perlu berlari mencari perlindungan dari Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit,
pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.